Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama saya Nan Mustafa Karim di acara kebanggaan kalian yang paling nomor satu di dunia, yaitu acara Jeda Waktu bersama Nanda Mustafa Karim. Balik lagi tuh. Yang dimana ini episode pertama ya teman-teman. Ya, kita akan ngebahas seputar tema-tema yang sedang hangat, santai, menemani waktu istirahat Anda di rumah. Tentunya ketika pulang kerja, pulang olahraga, atau ngapain dah, serah lu dah, atur aja hidup lu, gitu pokoknya. Nah, di sini gue mau ngebahas nih ya, dimana kalian ketika lagi tidur terlelap tuh biasanya itu kan ngantuk kan, ya tidur mengantuk apalagi. Di belahan dunia lain bayangin nih ada suara azan sedang berkumandang nih, manggil manusia-manusia di luar sana menuju cahaya ilahi. Masya Allah. Ya, kali ini gue akan ngebahas yaitu azan teman-teman nih. Azan yang dimana untuk umat muslim itu adalah sebuah panggilan yang nggak akan pernah berhenti, panggilan untuk beribadah tentunya ya. Buat sebagian umat muslim, bukan sebagian umat muslim, karena ada di luar sana yang tidak sholat teman-teman. Mau ada azan berapa kali juga nggak denger. Hayu hayu. Nah, nyambung dari tadi nih, biasanya kalau azan tuh nggak berhenti-berhenti tuh, biasanya estafet dari sini ke sana, ke sini, ke sana gitu kan. Nah, biasanya itu mereka dari selatan ke utara, dari barat ke timur itu nggak ada berhentinya, itu nyambung terus estafet tuh. Hari ini kita akan ngebahas tentang seruan langit yang nggak pernah berhenti nih untuk berkumandang azan setiap harinya tuh, selama 24 jam penuh tuh, bayangin tuh hari-hari. Tapi sebelum itu jangan lupa nih untuk klik tombol subscribe nih teman-teman, dan juga like ya. Untuk diskusi lebih lanjut boleh kalian komen-komen, mungkin gua ada salah-salah, tipe-tipe ngomong, atau kalian mau saran, ngomong kecepatan. Oke, kita mulai ke pembahasan kita nih. Dari kita mulai jeda waktu sekarang. Apa sebenarnya itu azan? Azan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu azan. Correct me if I'm wrong di bawah ya, komen. Yang berarti pengumuman atau pemberitahuan. Azan bukan sekedar panggilan untuk umat muslim, ia adalah suruhan suci dari langit untuk jiwa-jiwa yang ingin kembali pada Tuhan, gitu. Berarti kalau misalkan lu males sholat, berarti itu lu lagi nggak dipanggil. Lu harus mikir itu sih. Pikir coy itu baik-baik. Sedih gue mah jadi lu. Bercanda. Nggak usah nih teman-teman ya. Saat azan berkumandang, nih di seluruh malam seakan-akan berhenti sejenak. Itu kayak biasanya kalau misalkan kayak mungkin kalau di Indonesia banyaknya kayak ketika lagi azan kayak pada berhenti, ayo kita berhenti dulu buat azan gitu ya kan, buat bagi ruang gitu, kayak nih space-nya buat azan, kita diem dulu gitu kan biasanya. Nih, tahu nggak nih lu pada nih, seruan ini bukan hanya sekedar tradisi, tapi bagian dari syariat Islam itu tersendiri gitu. Nih, asal usul azan itu tersendiri awalnya nih, ketika umat Islam baru di Madinah, mereka belum memiliki cara khusus untuk mengumpulkan sholat jamaah. Nih biasanya kalau misalnya di Madinah tuh kayak sebelum adanya azan mungkin bingung nih, ini gimana nih cara nentuin kita berjamaah nih, gue kagak tahu nih, lupa nih gitu. Caranya azan teman-teman tuh. Nah, beberapa sahabat biasanya mengusulkan bunyiin lonceng. Nah, terus ada pula yang menyarankan trompet. Masa trompet tet 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 tet, gak mungkin mau azan begitu. Nah, tapi kalau trompet itu kayak Yahuda ya teman-teman, itu tidak baik. Jadi Rasulullah jadinya ragu sampai akhirnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi nih. Ia melihat seorang malaikat mengajarkan azan, panggilan sholat itu. Nih saat dia mimpi nih, itu disampaikan kepada Rasulullah. Beliau pun bersabda, itu mimpi yang benar. Ajarkan lafaznya kepada Bilal karena suaranya lebih lantang. Sejak saat itu azan menjadi resmi umat Islam tuh, yang nggak pernah berhenti sampai hari ini. Semoga kalau misalkan berhenti di kiamat nih, semoga masih lama ya. Nah, begitupun ada juga dalil azan dalam Quran dan hadis. Ya kan nih, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Nih kalau misalnya lu mainin azan nih, itu berarti
Lu sebenarnya nggak ada akal. Ih, serem gua mah. Nih, ayat ini menegaskan biasanya kalau misalnya azan itu adalah syiar Islam, mengajak sholat ya kan, yang menunjukkan identitas yang dimana kekuatan iman. Nah kalau misalnya lu dipanggil azan nggak mau sholat tuh, berarti wah mempertanyakan iman lu tuh. Tuh ini gue ngomong ke diri gue sendiri ya by the way ya, bukan ke teman gue, bukan teman gue baik-baik. Masya Allah. Nah, Rasulullah juga bersabda teman-teman nih, apabila azan berkumandang, setan lari terbirit-birit sambil maaf nih, kentut. Gila tuh birit-birit kentut tuh, pret tuh, pret kan aneh banget ya. Agar tidak mendengar suara azan. Ini hadis riwayat dan Muslim Bukhari. Nah, azan itu sekedar panggilan ibadah, tapi juga senjata spiritual yang mengguncang setan dan menggentarkan hati yang orang-orang beriman. Ya berarti kalau misalkan hati lu enggak, ya lu tahu sendiri jawabannya. Oke. Mari kita bayangin nih, suatu yang luar biasa. Bumi ini bulat, bulat nih. Tolong editor, bumi bulat nih ya. Terus berputar, putar nih. Setiap waktu sholat datang bergiliran subuh, zuhur, asar, isya nih tolong ya. Subuh, zuhur, azan, isya. Oke. Yang dimana setiap zona waktu itu ada artinya. Artinya selalu azan berkumandang di setiap detik, menit, setiap jam tanpa henti. Mulai dari Indonesia Timur sampai Brazil Utara. Wih, jangan jauhan ya. Tapi beneran kalau misalkan pada muslim juga pada azan di sana. Belum selesai di Indonesia, azan mulai terdengar juga di Bangladesh, lalu di India, Pakistan Timur, dan di tengah Eropa. Pokoknya hampir seluruh dunia yang dimana itu tempat-tempat umat muslim gitu kan. Sampai akhirnya suara azan menembus langit Amerika Serikat dan Kanada. Lalu kembali lagi ke timur, ke tempat kita berada. Ih, luar biasa banget itu, kayak dari sini nih, dari rumah kita nih, azan tuh tetangga tuh, ke tetangga, masjid sebelah kan. Sampai Amerika Utara, balik lagi ke kita. Itu nggak ada hentinya, teman-teman. Estafet dari sini ke sini, ajan coba dong ilustrasi ini, ajan dari sini ke sini, balik lagi ke sini tuh. Gimana tuh? Pokoknya gak ada hentinya, di setiap detik pasti ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Itulah bukti bahwa Islam hidup di setiap sudut dunia dan panggilan Allah senantiasa bergema. Masya Allah. Lalu bayangin teman-teman nih, di saat lu lelah, capek, abis kerja, olahraga, atau ya apapun yang lu lakuin itu kan pasti ujung-ujungnya bakal ngerasain capek ya. Ada suara yang mengingatkan lu kayak, ini waktunya gue sholat nih, kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, ini waktu gue sholat nih, gue harus buru-buru sholat nih. Gitu. Kalau misalkan lu gak ngerasa seperti itu, lu harus mempertanyakan itu, apakah ada kekosongan di hati ini. Asik gitu. Azan bukan cuma buat panggilan sholat aja nih, tapi juga buat ngingetin kita, kita nggak pernah sendirian. Suara azan terdengar itu, kalau misalkan suara azan kedengar berarti itu tanda Allah masih sayang sama lu nih, memberi lu kembali kayak, ayo dong sholat, gue masih sayang sama lu nih gitu. Dan balik lagi nih, suara lantang muazin, ada cinta, ada kasih sayang, ada panggilan untuk menuju keselamatan. Coba lu bayangin tuh, getar tuh hati tuh kalau lu denger. Oke, sahabat, kapan terakhir kali lu bener-bener nyimak azan? Kayak azan nih, nggak sambil kayak main game, nggak mungkin, sambil sibuk makan. Coba lu bener-bener kayak dengerin azan, ini panggilan buat lu nih. Bukan hanya dengerin, cuma dengerin dari hati. Kayak ini panggilan buat gue. Mari kita hidupkan hati kita di setiap kali azan berkumandang. Jawab panggilan itu, dijawab ketika lagi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Segerakan sholat pokoknya, jangan di entar kayak udah. Nanti kalau di entar kadang kita suka males gitu. Pokoknya tegakkan syiar, karena siapa tahu itu azan terakhir buat kita. Ya ampun, sedih banget deh skripnya.
Oke, sampai di situ aja. Kalau mau merasa video ini menyentuh hati lo, jangan lupa like, comment, subscribe. Mungkin kalau misalkan gua ada salah-salah kata, lu bisa kita diskusiin di kolom komentar. Apa yang enaknya gimana gitu. Oke? Dan pokoknya lu tulis pengalaman lu yang paling berkesan ketika momen lu dimana denger azan yang menyentuh gitu. Ada nggak gitu? Coba ceritain di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa. Bye bye. Yay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.